Kalian pernah dengar nggak sih istilah sandwich generation? Mungkin ada sebagian dari kalian yang belum tahu nih apa sandwich generation. Sandwich generation adalah kondisi di mana kita menanggung biaya hidup 3 generasi, yaitu orang tua, diri kita sendiri, dan yang terakhir anak kita. Jadi intinya finansial kita itu terhimpit oleh 2 generasi sekaligus. Sampai sini paham kan? Nah, ada nggak nih dari kalian yang merasa seperti yang gue jelasin tadi? Kalau ada, tenang aja, kalian nggak sendiri kok. Menurut Gustatis, data tahun 2022 tercatat sekitar kurang dari 45% rasio ketergantungan terhadap usia produktif di Indonesia. Itu artinya 100% penduduk produktif di Indonesia harus menanggung sekitar 45% penduduk usia non-produktif. Berarti dapat disimpulkan bahwa hampir setengah penduduk Indonesia adalah sandwich generation. Kok bisa ya banyak banget sandwich generation di Indonesia? Kalau mau kita bedah, sebenarnya ada banyak banget nih faktor yang mempengaruhi terciptanya sandwich generation. Tapi kalau menurut gua, akar masalahnya adalah cuma satu. Karena literasi keuangan pada zaman orang tua kita itu terlalu rendah. Mungkin mereka cenderung menggunakan penghasilan yang mereka miliki untuk kebutuhan jangka pendek. Selain itu, mereka kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai resiko ketidakpastian serta pentingnya mempersiapkan keuangan untuk di masa tua dan yang bersifat tidak terduga. Kenapa sih bisa begitu? Mungkin hal ini disebabkan karena memang rendahnya edukasi finansial yang mereka terima pada zaman tersebut. Makanya nih, kita yang muda-muda mesti paham tentang literasi keuangan, karena di zaman sekarang sudah banyak sekali edukasi mengenai hal tersebut. Mungkin dengan belajar literasi keuangan yang baik, kita dapat memutus sandwich generation di lingkup anak-anak kita. Terus gimana bang, kalau gue termasuk sandwich generation? Tenang aja, nih gue kasih sedikit tips buat lu yang sedang jadi sandwich generation. 1. Selalu cek kondisi keuangan lu dan juga pasangan lu. Kalau sedang tidak baik-baik saja, lu harus segera cari jalan keluarnya. Yang kedua, buat rencana pengeluaran bulanan. Prioritasin yang mesti lo prioritasin. Ketiga, siapin asuransi atau minimal BPJS lah ya, buat semua yang lu tanggung. Jadi nggak perlu ngeluarin banyak uang kalau terjadi apa-apa. Yang keempat, siapin dana buat anak sekolah. Mengingat sekolah anak sudah cukup mahal, sekarang jadi lu mesti prepare dari jauh-jauh hari. Yang kelima, tabung uang lu buat dana darurat kalau sewaktu-waktu ada kepentingan mendesak. Dan yang terakhir, siapin dana pensiun agar kalau lu udah tua nggak bergantung nih sama anak dan masih punya passive income atau penghasilan sendiri. Nah, gitu aja tips dari gua kurang lebihnya. Buat kalian para sandwich generation, tetap semangat ya. Kalian adalah manusia hebat yang dikirim ke bumi untuk orang-orang yang kalian cintai. Sekian video dari gua tentang sandwich generation. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Thank you.